Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Tilaksana dengan NIM 0526979195. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari tugas saya. Yang pertama adalah kita disuruh membuat dua pattern atau dua tombol, yaitu halaman stok dan halaman stok bahan ajar dan tracking deliver order. Seharusnya daripada ini HTML, yaitu di sini ada halaman stok bahan ajar dan tracking deliver order. Di sini saat kita mengklik halaman stok bahan ajar, kita akan masuk dalam file stock.html, dan saat kita mengklik tracking deliver order, kita akan masuk dalam file tracking. Yang pertama adalah halaman stok bahan ajar. Di sini kita seperti ini, ada tombol drop down udah daerah dan sort by judul. Saat kita mengisi UT daerah dengan salah satu daerah yang kita pilih, maka kita akan membuka dua filter, yaitu kategori dengan pilihan seperti di sini dan sort by data, yaitu sort atau memilih dengan salah satu dari tiga di sini, yaitu judul, stok, dan harga. Di sini kita bisa menambahkan data baru, yaitu yang akan ditampilkan ke dalam tabel ini. Contohnya seperti ini. Dan kategori yang wajib saya dengan safety hanya 9. Saat menambah data, kita akan menampilkan salah satu alat, yaitu semua data wajib diisi. Jadi saat ada salah satu data yang diisi, maka kita akan bisa menampilkan data. Nah, data masuk ke dalam tabel yang ada di sini. Dalam source code-nya, yaitu stock.html. Source code yang ini adalah untuk menampilkan dari pada filter-filter yang ada di bagian atas tadi. Nah, di sini ada tabel untuk menampilkan tabel data yang sudah kita simpan, yaitu dengan kode, judul, kategori, dan seterusnya. Lalu masuk ke dalam form untuk menambahkan data dengan isian lokasi, harga, quantity, safety, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam stok app.js, yaitu di sini adalah Vue.js yang ditugaskan untuk dibuat. Pertama adalah kita membuat Vue baru. Vue itu framework dari salah satu framework dari JavaScript ya. Yang pertama adalah kita membuat label data. Data utama aplikasi adalah data untuk menyimpan semua yang ada di sini. Yang pertama adalah mengambil daftar UPC dari share data, yaitu UPC list, share data atau UPC list, yang itu kita ambil dari data bahan ajar. Sama halnya dengan itu, yaitu stok dan kategori list. Dan untuk menyimpan filter by UPC, yaitu filter yang tadi, lalu ini select platform kategori itu digunakan untuk menyimpan filter kategori filter, dan sort by judul digunakan untuk menyimpan pilihan by judul. Dimana from input data, yaitu saat tadi kita menambahkan data tersebut untuk ditampilkan ke dalam tabel data. Komputer digunakan untuk filter dan sorting otomatis dengan kita membuat fungsi filter stok. Jadi kita lihat result di stok, yaitu membuat salinan array agar data yang ada sebelumnya tidak berubah, dan membuat filter berdasarkan UPC, filter berdasarkan kategori, dan
stock warning apabila stok mendekati atau melebihi dari safety stocknya. Selanjutnya adalah sorting data, yaitu sorting by judul dengan sorting dari A sampai Z dan sorting by angka. Ini adalah kumpulan dari function atau fungsi. Di sini adalah fungsi untuk menyimpan data, yaitu saat kita menambahkan data pada form tadi yang akan ditampilkan di dalam tabel tersebut. Kalau kita masuk ke dalam bagian kedua, yaitu tracking deliver order. Di sini kita menambahkan tracking deliver order, contohnya seperti ini. Dan kalian di set dari deliver order berhasil ditambahkan, maka akan ditampilkan di dalam tabel di bawah ini. Shortcode-nya adalah tracking deliver. Di sini kita membuat form dengan isian nomor TO, name, nama, ekspedisi, dan lain-lain. Itu adalah digunakan untuk saat kita akan mengisi data-data kita, dan nanti akan ditampilkan ke dalam tabel data dengan isian name, nama, status ekspedisi, dan seterusnya. Masuk ke dalam tracking java.apps. Sama hal pada file sebelumnya, di sini kita membuat view baru dan menghubungkan dengan file menghubungkan ke dalam tracking app. Di sini ada data yang terdiri dari semua data yang ada, mengambil data dari ekspedisi, mengambil data paket, dan mengambil data dari tracking yang diambil dari data bahan ajar.js. Di sini dalam selected paket adalah menyimpan untuk paket yang terpilih. Di sini adalah form penginputan data, yaitu form yang akan kita gunakan untuk mengisi tabel. Dan kumpulan metode atau function, yaitu generate nomor TO dan menghitung jumlah data tracking, yaitu dengan let jumlah, dan mengambil tahun sekarang itulah tahun saat ini, dan buat nomor urut itu dari TO 2026 003, itu urut dari 1 sampai seterusnya, itu otomatis ada. Lalu kita masuk ke dalam menambahkan form, yaitu tambah TO if jika this form name, nama, form ekspedisi, selected paket. Itu adalah untuk mengecek apakah dari data-data yang kita isi ada salah satu yang kosong, maka akan menampilkan alert, yaitu data belum lengkap. Di set menambahkan data tracking baru. Jadi kita menambahkan data baru yang akan ditampilkan di dalam tabel ini, tabel yang ada di dalam file tracking.html. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.